Oke, next ya. Kita sekarang akan membahas perbedaan antara asam kuat dengan asam lemah. Oke, kita coba cek dulu ya. Asam itu terbagi dua. Ada yang bersifat kuat, ada yang bersifat lemah. Perbedaannya dari mana kita ceknya? Kalau dia kuat, maka dilihat dari alfanya. Apa itu alfa? Derajat ionisasi. Kalau dia kuat, maka alfanya itu 1. Kalau 1, dia terurainya sempurna atau sebagian? Sempurna. Sempurna. Kalau sempurna, imbasnya, panahnya bulak-balik atau searah? Searah. Searah. Ya. Lemah, itu alfanya itu di antara 1 dan 0. Ya. Maka dia terurainya gimana? Sempurna sebagian. 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 Karena sebagian, maka panahnya gimana? Lurus Bolak-balik. ya. Nah, contoh nih ya, kita akan bahas yang namanya asam kuat. Nah, cara membedakan asam kuat, asam lemah, kalian tinggal hafalkan yang kuat, yang lemah berarti selain dari yang kuat, gitu ya. Nah, coba kita lihat. Ada siapa aja? Ada HCl, ada HBr, ada HI gitu ya. Ada HNO3, ada H2SO4, ada HClO3 gitu ya, ada HClO4 dan lain-lain. Tapi ini yang sering muncul ya. Siapa Pak yang lain-lain itu? Kayak HBrO3, HiO3 gitu ya, itu. Tapi itu jarang sekali dikeluarkan. Nah, sekarang kita akan coba lihat HCl dulu ya. HCl itu kalau dalam air terurai dengan sempurna karena dia kuat. Menjadi apa HCl? Ion-ionnya? H plus Cl-. H plus dan Cl-. Ya. Kita bandingkan. Kalau ada H2SO4, jadi apa nih? Persamaannya. 2H plus. 2H plus SO4 2-. Ada SO4 2-. Nah, coba nih. Kalau HCl-nya itu adalah 0,1 molar, maka H plusnya berapa molar? 0,1. Kenapa sama? Koefisiennya sama. Kenapa koefisiennya sama? Mempengaruhi. Nah, gitu ya. Karena dia adalah alfanya 1 atau sempurna. Artinya semua HCl bisa berubah menjadi ion-ion. Gitu ya. Coba H2SO4 kalau dia 0,1, berapa H plusnya? 2. 0,2. Kalian bisa bandingkan koefisien ketika dia merupakan asam kuat, di mana alfanya 1. Gitu ya. Nah, dari sini para ahli kimia membuat rumus. H plus, yang ini ya, itu sama dengan A dikali MA. Apa itu A? A itu adalah jumlah atom H. Sorry, H plus ya. Apa itu MA? Itu adalah molar asam. Pertanyaan ada kondisi. Jika M-nya sama nih, ya, HCl 0,1 molar, H2SO4 juga sama 0,1 molar. Siapa yang paling kuat? HCl atau H2SO4? H2SO4. Kenapa H2SO4? H plus, jumlah H plusnya lebih banyak. Nah, betul. Jadi kalau jumlah H plusnya banyak, maka dia semakin kuat. Ya. Oke, ini berlaku untuk siapa? Untuk asam kuat. Ya, 1 dapat nih tulisnya. Tulis kalian ya. Sekarang kita akan masuk ke yang namanya asam lemah.
Siapa aja nih yang sering muncul? Ada CH3, COH, ya. Ada HF, ya. Ada HCN, ada HCOOH, gitu ya. Ada juga H2SO3, gitu ya. Dan lain-lain. Contoh ya, kita akan mulai. CH3COOH, karena dia lemah, maka panahnya bolak-balik. Jadi ionnya apa? Ionnya CH3COO- dan H+. Oke, nah kalau CH3COH-nya ternyata 0,1 molar, berapakah konsentrasi H+? Berapa? Nggak bisa Bisa ditentukan nggak? Nggak. Kenapa nggak bisa? Karena derajat diosisiasinya nggak sama dengan 1. Betul. Karena dia tidak terurai dengan sempurna. Artinya ada yang mempengaruhinya. Karena dia adalah setimbang, nah kita kenal nih. Berarti K sama dengan konsentrasi CH3COO dikali H plus dibagi CH3COOH. Ini ada sini masuk. Tapi untuk mencari ini, kita harus melihat apa? Harus mencari yang namanya harga K. Maka kita kenal istilahnya apa? KA. Atau tetapan ionisasi asam. Jadi bergantung berapa KA-nya, maka dapat dicari tahu berapa H+. Ya, maka rumusnya apa nih? H+ sama dengan akar dari KA dikali M. Ini teh MA, ini teh H+, ini H+ juga ya, karena satu sama. Ini H+ kuadrat. Jadi akar gitu ya. Kalau belum jelas, nggak dibaca di buku ya. Nah, ini rumus H+ dari asam lemah. Jadi, kalau ini sekarang ya, CH3COOH itu, Ka-nya itu 10 pangkat 5. HCN itu 2 kali 10 pangkat 5. Nah, menurut kalian, siapa yang paling kuat? HCN atau CH3COOH? Siapa yang paling kuat? Jika M-nya sama. Ka sama H+ berbanding lurus, berbanding terbalik. Lurus. Berarti semakin besar harga Ka, semakin kuat. Benar. Siapa yang besar? CH3COH atau HCN? HCN, betul. Jadi kalian lihat Ka-nya siapa yang paling besar? Dia adalah yang paling kuat asamnya. Tapi tidak melewati kekuatan asam kuat. Gitu ya? Sampai sini dipahami? Atau pusing? Perhitungannya apa? Kasih minggu depan ya untuk asam lemah. Dan tanyakan coba, sob. Visian tanyakan. Oke, lagi ya. Kalau itu, boleh, gimana? Kalau misalkan yang CH3COOH ditulisnya CH3 dulu apa H+-nya dulu? Karena banyak buku menggunakan CH3COH, jadi bisa CH3COO- dulu sama H+ boleh. Atau mau dibagi juga boleh. Bebas ya. Udah salah paham lah ya. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Nah, karena di sini alfanya itu tidak tahu ya, apakah dia 0, sekian atau berapa, maka harus kita cari alfanya berapa. Apa rumusnya? Akar Ka per Ma. Nah, rumusnya. Jadi kalian dapat rumusnya 1, 2, dan 3. Sip, kalau enggak ada tanyakan, SS ya, screenshot aja. Kita masuk sekarang ke basa ya. Nah, sekarang kita mulai ke basa. Basa juga itu ada yang kuat, ada juga yang lemah. Yang kuat berarti alfanya berapa?
Berapa apanya? 1. 1. Berarti sempurna sebagian. Sempurna. Sempurna. Oke. Panahnya bolak-balik searah. Searah. Sarah. Searah. Sip, ya. Kalau lemah, apanya berapa? Lebih dari 0 kurang dari 1. Oke. Sebagian sempurna. Sebagian. Panahnya bolak-balik atau searah? Bolak-balik. Ah, ya. Nah, contoh ya, sekarang kita masuk ke bahasa kuat. Oke, nah, Papa ambil 2 contoh. Pertama ada NaOH, yang kedua ada CaOH. Karena NaOH, oh iya, siapa Pak yang termasuk ke dalam bahasa kuat? Lupa itu. Bahasa kuat itu adalah golongan 1A dan 2A sebenarnya itu. Tapi dimulai dari ke 1A itu dari Na. NaOH, Hajah, Lina, Kawin, Robin, CS, Mustasi. Kalau 2A itu dari mulai dari Mg, berarti magnesium hidroksida, ya. Beli mangga, campur, sirsa, banyak rasa, gitu ya. Selain dari ini berarti dia lemah. Oke, kita lihat contohnya NaOH. Terurai menjadi apa ion? Na plus OH. Na plus dan OH. Plus OH. Sekarang kalau CaOH2 nih. Apa ininya terurai jadi apa? Ca 2 plus Ya, dan plus OH min. 2 OH. 2 OH. 2 OH min. Kalau NaOH-nya adalah 0,2 molar, berarti OH-nya berapa? 0,2. Kenapa sama? Karena derajat ionisasinya sama. Sama dengan 1. Oke, Jadi berarti terurai sempurna. terurai sempurna. Jadi itu nggak ada lagi tuh NaOH lagi ya. Udah berubah semua jadi Na plus sama OH. Kalau CaOH lihat 0,2. Berarti OH-nya berapa? 0,4. 0,4. Ya, sama ya. Maka dari itu secara konsepnya OH min itu sama dengan apa? B dikali MB. Apa itu B? Jumlah OH minnya. Apa itu MB? Molar basah. Gitu ya. Coba kita bayangkan sekarang ya. Kalau tambahin air ya, ini ya NaOH. Kita ambil NaOH. Di sini ada apa di sini? Pertama ada H+ dari air ya. OH min dan juga air. Apa ada apa lagi? Ionnya. Kalau NaOH ditambahkan. Na sama OH min. Oke, Na plus sama OH min. NaOH-nya kemana? Terdisosiasi sempurna. Oke, jadi karena dia sempurna udah terurai sehingga tidak lagi NaOH. Gitu. Jadi NaOH kalau yang kuat itu nggak perlu kalian tuliskan. Ya, nah itu tentang. Sekarang bagaimana dengan bahasa lemah? Contoh yang sering muncul itu adalah NH3 atau sama lain 4OH. Ada AlOH3, ada FeOH3 gitu ya, dan sebagainya. Contoh kita ambil AlOH3 ya. AlOH3 karena dia lemah maka panahnya bolak-balik menjadi ionnya apa? Al3 plus dan 3OH OH-. Kalau ini 0,2 molar berapa OH? Sama, nggak bisa ditentuin. Nggak bisa. Kenapa? Karena Derajat karena terurainya sebagian. Lalu ada kesetimbangan, maka ada harga K-nya kan. Nah, K-nya apa namanya? KB-nya.
Apa rumus jadinya dong kalau gitu? Berarti O H- sama dengan akar KB dikali MB. Lalu karena alfanya itu di antara 0 dan 1, maka rumus alfanya juga bisa dicari. Jadi KB per MB. Ya. Coba sekarang, ada apa aja AlOH3 dalam air? Pertama kan ada H+ dalam air ya. Ada OH- dalam air, ada H2O. Terus apa lagi? Al, Al3+ ya. Ada apa lagi? OH, 3OH, Apa lagi? sama AlOH3. Kenapa AlOH3 masih ada? Karena kan tadi Karena punya terurainya sebagian. Nah, terbagi Terurainya dia sebagian. Betul. Ya, kalau KB-nya bayangin ya, 10 pangkat min 5. Ya, berarti kan apa itu KB? KB itu sama dengan konsentrasi Al3+ yang kanan ya, dikali OH- pangkat 3 gitu ya, dibagi AlOH3. Coba kalau 1/5 kita ubah, berarti KB sama dengan 1 dibagi 10 pangkat 5 kan itu. Berarti yang terurai menjadi Al3+ dan juga OH3 itu adalah 1 dari 10 pangkat 5. Sedikit sekali yang berubah. Maka AlOH3 masih harus ditulis dalam spesinya. Oke, sampai sini yang tanyakan tentang asam basa. Gimana? 12 atau gimana? Bingung? Yang KB 10 pangkat min 5-nya, Pak. Itu misalnya, misalkan. Benar? Misalkan loh. Jadi boleh lah berapa juga. Kenapa dimisahin aja? Oke, ada lagi yang lain? Kalau cukup, soal yang Bapak tadi kirim pagi-pagi, tolong dikerjakan dan dikumpulkan pada jam paling lambat ya 13.00 hari ini. Boleh kalian diskusi sama teman kalian, atau sudah gimana lah terserah kalian. Yang penting terlinnya pada jam 13.00 hari ini paling lambat. Ya. Dan untuk minggu depan, Bapak akan membahas apa itu pH, lalu apa itu titrasi, apa itu indikator asam basa, ya. Lalu apa itu reaksi netralisasi, gitu. Dan terakhir, kalau enggak ini, menghitung hasil percobaan pH. Gitu ya. Nah, seperti itu minggu depan kita akan bahas. Jadi kalian dipersiapkan materinya ya. Jangan sampai baca banget ya. Oke, sebelum kita akhiri, enggak, tolong dinyalakan kameranya kembali untuk sebelum kita mengakhiri. Ya, apa mau melengkap ini? Raffi, ada Raffi. Oke. Agung, Rano, Dimitri, Haryogi, Sandi, kawan kemana nih? Oke, Sandi. Oke, Rano. Oke, Nasifa. Agung, Haryogi, Dimitri. Ayo, 3 lagi. Oke, ya udah apa ya? Kita akhiri karena belum ada pertanyaan ya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Semoga membantu kalian dan jangan lupa tugas dikerjakannya. Boleh diskusi sama teman kalian masing-masing ya. Oke, minggu depan kita akan fokus di yang namanya perhitungan. Baik, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh dipimpin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Oke. Makasih, Pak. Iya, siap. Kali Yogi nggak di Instagram lagi. Tadi Pak habis dari toilet Pak, mau Oh, Pak? siap. Yo, Agung sama Demitri mana nih? Belum terlihat. Demitri malah kabur. Agung mana Berarti Agung? minggu depan ulangan asam basa Pak? Masih belum. Di depan masih kita bahas perhitungannya. Oke, siap. Agung masih ada Agung? Ya udah sok di meeting apa mau tahu siapa yang terakhir ya? Pak, makasih Pak. Mohon maaf Pak, tadi nggak izin dulu. Oke, siap. Tunggu Pak. Salam.